Perkenalkan, nama saya Lisi Saumi, saya dari Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 211221158. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman saya atas mata kuliah Komunikasi Organisasi. Jadi, komunikasi organisasi itu sendiri adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Informal itu adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas dengan tujuan bersama yang tidak didasari. Struktur organisasi informal merupakan struktur organisasi tanpa melibatkan pedoman tertulis untuk beroperasi, melainkan berdasarkan norma-norma dan sistem yang dikembangkan oleh anggota. Sekarang kita masuk ke pendekatan subjektif dan juga objektif. Objektif itu sendiri adalah organisasi sebagai entitas besar dengan struktur yang terkendali yang terdiri dari kebijakan dan prosedur. Sedangkan kalau subjektif itu, organisasi akan berkembang dan mencapai tujuan bersama sangat dipengaruhi oleh interaksi para pelaku organisasi. Robin and Judd di tahun 2011 mendefinisikan bahwa perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku kelompok, individu, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ada yang namanya metode komunikasi, yaitu ada yang metode verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal dilakukan menggunakan kata-kata, baik dengan lisan ataupun tulisan, bisa dengan membaca, menulis, mendengar, ataupun berbicara. Sedangkan komunikasi non-verbal dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, bisa menggunakan ekspresi wajah, gestur atau postur, karakteristik vokal, penampilan pribadi, bahkan perilaku yang menyentuh. Sekarang kita masuk ke dalam 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada yang namanya instruktif atau komunikasi satu arah. Jadi komunikasi hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ada yang namanya konsultatif atau komunikasi dua arah, namun keputusan tetap ada di tangan pemimpin. Yang ketiga ada yang namanya persuasif atau pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi komunikasinya dua arah dan semakin meningkat. Yang ketiga ada yang namanya delegatif, yaitu mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Komunikasinya termasuk dua arah, tapi bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan keputusan sendiri. Sasaran dan keefektifan organisasi, yaitu tujuan ataupun sasaran memberikan pengakuan terhadap perlunya organisasi berdiri dan juga memberikan gambaran tentang arah pengembangan organisasi bisa digunakan sebagai kriteria untuk mengukur performa organisasi. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan pada komunikasi organisasi menurut Goldhaber. Yang pertama ada yang namanya ilmiah, yaitu organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada human relation, yaitu prinsip dari pendekatan ini adalah bahwa kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Yang ketiga ada yang namanya kultural, yaitu pendekatan kontemporer mengenai organisasi yang menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai suatu kesatuan sosial atau kultur. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem, yang mana memandang organisasi sebagai suatu sistem di mana semua bagian mempengaruhi bagian lain. Menurut Goldhaber, pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Kat and Kan juga berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Sejalan dengan perkembangan zaman, manajemen sumber daya manusia telah mengalami perubahan paradigma sesuai dengan teori-teori yang dipaparkan. Nah, salah satu teori yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah teori hierarki dari Abraham Maslow, di mana beliau berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu harus memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu. Fungsi struktur organisasi tersebut adalah 1. Kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas, dan juga kejelasan jalur hubungan. Nah, yang selanjutnya ada kepemimpinan dan motivasi dalam organisasi, di mana kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri sendiri untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi, yang mana menurut Goa Mengshan dan juga William J. Certosa, komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran dari sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Di mana hakikat komunikasi antar budaya sendiri itu ada dua, yaitu enkulturasi dan juga akulturasi. Yang terakhir adalah iklim komunikasi organisasi, di mana iklim organisasi suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap sikap maupun pandangan karyawan, karena iklim yang kondusif serta perasaan nyaman yang dirasakan para karyawan akan dapat menimbulkan kepercayaan terhadap organisasi, sehingga karyawan ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.